Yo, what's up party people? Balik lagi ya kan cuy? Balik lagi dong. Masa enggak? Balik terus pokoknya sampai mau menjemput. Dan kali ini kita kedatangan tamu baru ya kan. Selain ada Shinchan, ada Thanos, sama ada Captain Marvel. Kali ini kita ada dinosaurus. Say hello dulu lah buat teman-teman ya kan. Dan kita sudah berada di penghujung bulan Januari ya kan. Jadi ya sudah saatnya lah kita buat ngelihat apa yang sedang terjadi di luar sana ya kan, entah itu sebuah polemik atau apa ya kan. Pokoknya kita bakal ngelihat, bakal nge-react berita-berita yang ya mungkin berita-berita yang cukup menghebohkan lah sampai selama tahun 2022 di bulan Januari ini ya. Buat kalian yang kurang update tentang berita atau malas ngeliat berita ya kan, jadi ya kalian berada di channel ini emang udah pas. Sebelum kita ke berita pertama ya kan, ada langkah lebih baiknya lah kalau kalian like ya kan. Ntar kalau sudah selesai nonton, komen, share, sama subscribe biar tambah semangat. Dan jangan lupa buat di follow ya kan Instagram aku di @musnadi_amrijalhadi. Oke guys, jadi langsung aja kita ke beritanya ya kan. Dan di berita pertama ada, bukan Jakarta lagi, ibu kota akan ganti nama jadi Nusantara. Nah, ini memang sudah dari tahun 2021 kemarin ya kan. Katanya Indonesia bakal berganti ibu kota ya, bukan Jakarta lagi, jadi Nusantara. Ya kalau nggak salah tempatnya ya berada di Kaltim di Panajam, Kalimantan Timur. Jadi ya dengan pembangunan yang ya katanya kalau nggak salah baca gitu, pembangunannya memakan biaya sekitar 500 triliun men. Bayangin 500 triliun hanya untuk sebuah ibu kota baru. Ya semoga dengan bergantinya ibu kota baru ini ya kan, Indonesia menjadi lebih maju lagi mungkin, atau lebih berkembang ya kan. Ya seperti kata-kata orang-orang dulu lah, kalau anaknya nakal ya kan, atau anaknya suka sakit-sakitan, ganti nama men. Jadi ya mungkin pemerintah Indonesia atau ya mungkin Pak Presiden Joko Widodo ya kan menganut ajaran itu. Jadi ya mungkin salah satu cara biar Indonesia bisa berkembang, Indonesia bisa maju, ya ganti nama atau ganti ibu kota. Next, di berita kedua ada update 162,6 kasus Omicron, 678 diantaranya sembuh, 2 meninggal men. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes Siti Nadila Tarmizi mengatakan hingga Senin 24 Januari 2022 total kasus COVID akibat penularan varian Omicron di Indonesia mencapai 1.626, terus meningkat. Dari jumlah tersebut sebanyak 1.019 merupakan pelaku perjalanan dari luar negeri. Ya, padahal sudah dibilangin ya kan, nggak usah dulu lah pergi keluar ya kan. Mungkin itu juga sesuatu yang bukan mendesak lah ya. Kalau cuma jalan-jalan mending nggak usah lah daripada bawa-bawa virus ya kan. Ya semoga kedepannya virus ini cepat berakhir ya kan. Jadi ya biar kita bisa menikmati dunia ini seperti sedia kala ya kan. Dan tanpa adanya ekonomi yang ambruk, tanpa adanya PPKM, tanpa adanya penyakit-penyakit yang tidak mengenakan lah. Dan di berita selanjutnya ada uang langka, Taliban bayar pegawai negeri dengan gandum men. Perang ini men, habis perang, nggak kebayang kan, habis perang aset dibukuin, para pekerja butuh makan, rakyat butuh makan, cuma bisa bayar pakai gandum. Kalian yang masih kerja di dalam ruangan ber AC ya kan, gajinya UMP atau UMR standarnya ya kan, masih ngeluh. Lo bayangin dibayar cuma pakai gandum, ibarat kata lo dibayar pakai beras men. Mau nggak? Ya semoga Indonesia terhindar dari segala macam perang ya kan, segala macam politik elit-elit global, dan ya pokoknya terhindar dari segala macam tipu daya lah. Pemerintah Taliban menyatakan akan membayar ribuan pegawai di sektor publik dengan menggunakan gandum sumbangan dari negara lain. Pembayaran dengan gandum dilakukan di tengah kelangkaan uang tunai akibat meningkatnya krisis keuangan di Afghanistan. Gandum sebagian besar adalah sumbangan dari India pada pemerintah Afghanistan sebelumnya yang didukung oleh Amerika Serikat. Gandum ini akan digunakan untuk membayar 40.000 pekerja dengan jumlah 10 kg gandum per hari. Terima kasih untuk India atas sumbangan kemanusiaannya ya kan, yang telah memberikan gandumnya, dan semoga Indonesia bisa berpartisipasi ya, mungkin tidak tahun ini mungkin tahun depan ya kan. Apalagi ya next, Cina men mau jadi Tuhan. Setelah matahari buatan, Cina bangun teknologi bulan tiruan.
Ya mungkin mereka sudah lelah dengan kekayaan-kekayaan mereka sehingga ya mereka pengen menciptakan sesuatu yang teramat sangat tidak perlu untuk dilakukan. Pengen nyiptain bulan. Apa sih keuntungannya dari bulan ya kan? Kalau matahari ya wajar lah mungkin biar punya energi tanpa batas. Lah ini bulan, Cok. Kenapa? Biar bisa ciptain gravitasi gitu. Tapi ya emang Cina ya terkenal dengan produk KW-nya lah. Jadi ya mungkin mereka pembuktian bahwa kami bisa menciptakan barang tiruan dengan sangat amat luar biasa. Jadi pengen ciptain bulan. Jadi ya terserah lah. Cina mungkin saat ini negara yang paling berkembang atau paling maju dan ekonominya paling cepat pulih. Ya memang karena ya virus memang berasal dari mereka ya kan. Jadi ya terserah mereka lah. Mereka mau habisin uang mereka kemana ya kan. Cuman ya saat ini yang paling berkembang dan paling tak terduga ya Cina lah. Next, Bansos PKH tahap 1 cair mulai Januari 2022. Masukkan data KTP ke sini untuk ambil bantuan hingga Rp 3 juta. Jadi buat kalian ya alhamdulillah kalau ya mungkin merasa kurang kurang penghasilannya rada kurang ya kan selama masa pandemi ini ya dari 2020, 2021 dan sampai sekarang 2022 ya cobalah buat masukin siapa tahu keterima ya kan dan mendapatkan penghasilan tambahan. Jadi ya terima kasih lah untuk pemerintah kita Indonesia yang telah memberikan bantuannya. Semoga apa yang diberikan ya bermanfaat untuk rakyat itu sendiri. Jangan kalian malah itu uang buat menstop. Oke, ini bantuan dari pemerintah buat yang kurang mampu. Terus kalau lu dapat lu bawa menstop lah. Next, tragis wanita dibakar suami di Sumatera Selatan hingga berakhir meninggal. Suamiku main bakar-bakar aja ya kan. Kita baca kronologi dulu guys. Pokoknya untuk berita-berita seperti ini kita ya kasih tahu lah kronologinya dulu apa ya kan. Siapa tahu ya istrinya kenapa gitu kan. Jadi sampai suami bakar. Tapi ya walau bagaimanapun ya nggak mesti dibakar lah, harusnya bisa secara kekeluargaan ya kan. Pada polisi, Ririn mengaku perbuatan itu dilakukan karena emosional usai dibentak korban dan ancamannya malah ditantang balik sang istri. Istrinya nantang guys. Kejadian itu berawal dari cekcok mulut masalah utang untuk dagang karena uang untuk pembelian sayur di tangan istri sang korban. Dia bentak saya terus saat saya minta uang itu. Ketika saya minta uang itu karena saya kesal, saya ancam mau bakar dia. Terus dia malah menantang saya dengan mengatakan, bakarlah, kata Ririn kepada polisi Jumat 21 Januari 2022. Karena merasa tertantang, kemudian dia meninggalkan rumah untuk membeli bensin. Di perjalanan, pelaku mengaku sudah membulatkan tekad membakar istrinya menggunakan bensin tersebut. Saya kabur ke kebun. Nah, waktu di kebun, saya baru terasa penyesalan dan berencana mengantarkan istri saya ke rumah sakit. Ya elah si bapak. Ya pokoknya ya untuk sebuah pertengkaran yang sepele ya nggak usah lah untuk bakar-bakaran ya kan. Apalagi ya ketika kita sedih, ketika kita senang, ketika kita terpuruk, yang menemani kita istrinya. Jadi ya peliharalah istri kalian, jagalah istri kalian, jangan sakiti mereka. Next, Indonesia didorong jadi lumbung pangan dunia lewat studi pertanian. Wow, gokil men. Indonesia mulai mulai mengeluarkan sepak terjangnya ya kan. Jadi ya dari pemindahan ibu kota ya kan, kereta cepat, terus pengen jadi lumbung pangan ya kan. Ya semoga aja apa yang direncanakan bisa terwujud. Takutnya sih ya studi ya kan, taunya cuma buat habisin anggaran. Ya, itu sebenarnya yang ditakutkan, apalagi yang kemarin viral kan ketika anggota DPR protes rencana anggaran belanja cuma buat studi yang katanya sih ya katanya ya nggak tahu juga ini, katanya nggak layak lah, yang sampai berapa miliar. Kami memilih komoditas tersebut karena sejalan dengan tujuan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dalam mencapai lumbung pangan dunia pada tahun 2045 untuk beras. 2045 cuy, baru 2022, masih 23 tahun lagi ya kan. Ya semoga 23 tahun ke depan ya memang benar lah bahwa Indonesia menjadi lumbung pangan untuk dunia. Jadi ya bisa mengekspor beras ya kan, bisa mengimpor beras
lebih banyak daripada biasanya. Kebalik cuy, kebalik apa enggak nih? Biasanya sih kita impor beras ya, atau ekspor beras gitu ya kan. Terakhir guys, sesuatu yang cukup mencengangkan dan cukup mengheboh, cukup menggemparkan ya, pokoknya sesuatu yang cukup sedikit di luar nalar lah. Cina bangun Dubai di Sri Lanka, pusat ekonomi baru dunia. Nah kan luar biasa lah Cina, mau selesai nyiptain matahari, ciptain bulan, habis nyiptain bulan secara bersamaan pengen ciptain Dubai bro, jadi pusat perekonomian dunia. Nggak kebayang lah saat ini Cina ini kayaknya negara terkaya saat ini lah ya. Dia emang ya memang sebenarnya ya, menangnya Cina ya dia menang star lah. Ketika orang lain terkena pandemi COVID-19 ya dia udah sembuh, mereka udah selesai ya kan, dan mereka bisa curi star dari awal, bisa mengembangkan diri lebih cepat. Sebuah mega proyek baru akan segera dibuat oleh Cina di Sri Lanka. Proyek itu merupakan proyek pembangunan sebuah kota baru di ibu kota Colombo. Proyek itu sendiri dinamai Colombo Port City. Kota itu dibangun di sebuah lahan reklamasi baru yang terletak persis di sebelah kawasan di distrik bisnis kota itu. Untuk pembangunannya, China Harbor Engineering Company akan berinvestasi sebesar 1,4 US dollar atau sekitar 20 triliun guna melakukan reklamasi awal seluas 2,6 km persegi. Sebagai imbalannya, perusahaan itu telah diberikan hak sewa selama 99 tahun. Anjir. Para pejabat memperkirakan akan memakan waktu sekitar 25 tahun untuk menyelesaikan proyek tersebut. 25 tahun lagi guys. Ketika 25 tahun selesai, Indonesia menjadi impor beras terbesar. Ditargetkan kota itu akan dihuni sekitar 80.000 orang dan memiliki aturan bebas pajak. Ini nih sesuatu yang lumayan, bebas pajak men. Meski begitu, beberapa pihak mulai menyuarakan kekhawatirannya terkait pembangunan itu. Mereka takut bahwa Cina akan menjadi lebih berkuasa dan aturan yang berlaku di Sri Lanka tidak dapat diberlakukan lagi. Saat ini cara pemerintah telah menyetujui Cina. Cina telah mengambil alih sebanyak apapun di Port City semuanya, kata anggota parlemen oposisi. Tuduhan ini pun sontak dibantah oleh pemerintah Sri Lanka. Dibantah. Tadi cuma tuduhan. Tuduhan ini pun sontak dibantah oleh pemerintah Sri Lanka. Salia menegaskan Colombo Port City tetap menjadi wilayah kedaulatan Sri Lanka dan seluruh aturan yang digunakan merupakan aturan yang juga berlaku di negara itu. Seluruh wilayah berada di bawah kendali kedaulatan Sri Lanka. Hak untuk berpatroli, polisi, imigrasi, dan tugas keamanan nasional lainnya berada di tangan pemerintah Sri Lanka, tegasnya. Jadi ya semoga Sri Lanka nggak tiba-tiba diserang lah ya kan. Pokoknya semoga Sri Lanka nggak tiba-tiba dikuasain oleh Cina gitu aja ya kan. Siapa tahu rencana awal mega proyek nggak tahunya ngirim pasukan ya kan buat nguasain. Oke guys, mungkin segini aja dulu videonya buat kalian yang suka tadi ya kan. Dan jangan lupa buat like dan komen jika ada sesuatu berita yang mungkin kurang serak di hati kalian ya kan, biar bisa kita react atau kita bahas beritanya ya kan. Dan jangan lupa buat share ya kan, biar biar yang lain nggak ketinggalan gitu, nggak ketinggalan update berita lah, sama subscribe biar tambah semangat. Dan jangan lupa lah buat follow Instagram aku ya kan di @musnadi_amrijalhadi. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. See you in the next video.